selama saya di SD Impres Madembake, kesannya bagus, ada kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik yang rohani maupun yang jasmani, dengan pemerintah setempat juga. Dan saat itu saya seakan-akan macam dua jabatan, jabat sebagai kepala desa, jabat sebagai kepala sekolah. Itu di tahun 74 saya mulai bertugas, dan kesan yang saya agak mengenai tempat untuk dibangun gedung sekolah itu, saya harus dekati tokoh adat yang mana menyangkut dengan tanah. Saya itu waktu saya hubung Bapak Yeremia Sedima dengan Markus Sumada, dan Markus Sumada ini dia sebagai sekretaris desa, dan di dalam hak ulayat itu Markus Sumada cukup penting. Kan mulai Bapak Yere kita ada dapat bantuan dari pemerintah mau bangun SD lagi di tempat ini. Kalau Bapak Yere setuju, Bapak Yere mau tidak setuju bagaimana? Ini untuk kita, demi anak-anak kita untuk belajar. Dan sekarang saya pesan kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang sekarang kamu sedang giat di tempat ini untuk dalam proses, tolong atur dengan baik. Pendidik baik itu adalah dari guru. Guru harus betul-betul terampil untuk mengajar anak itu. Kita, ya istilah kita, mosa ko ngai daki ko rendah. Mosa mumu daki demah juga, itu saya rasa bangga. Dan dari siapa? Dari kita guru. Maka guru-guru yang sekarang kamu lanjut buat supaya lebih bagus, lebih baik, lebih maju. Dan sekarang Madembake cerah dengan gedungnya yang begitu bagus. Atau jaga tempat yang sudah diberi oleh Tuan Tanah lah. Jaga baik-baik, gunakan tempat ini seefisien mungkin. Tanah jangan dibiarkan kosong. Jangan kita hanya didik anak, tapi latih anak untuk bekerja sebagai petani. Latih anak untuk beternak. Kan tanah luas. Itu ke depannya. Saya pernah menjadi guru di Madembake itu sejak tahun 1980 sampai dengan 1986. Kemudian saya mutasi di SD Kalangaroro. Di beberapa sekolah saya mutasi. Tepatnya tanggal 21 Mei 2002, saya mendapat surat tugas untuk menjabat sebagai PLT Kepala SD Madembake, karena kepala sekolah yang mendahului saya itu sudah masuk Purna Bakti pada 1 April 2002. Waktu itu ada kekosongan kepala sekolah. Kemudian saya dilantik pada bulan Agustus tahun 2002 sampai dengan 2010, itu 8 tahun saya kepala sekolah. Awalnya saya menjadi kepala sekolah, pertama-tama saya mendapat tantangan yang cukup berat. Tapi setelah saya bergaul dengan masyarakat di sini, apalagi saya rumah di Madembake, saya juga belajar dengan mereka juga belajar dengan saya, akhirnya tidak mengalami masalah. Mulai tahun kedua, ketiga dan seterusnya sampai tahun ke-8, saya tidak mengalami kesulitan apa. Di tahun 2006, ya setelah saya 4 tahun jadi kepala sekolah, SD Madembake diakreditasi, ya, yang sebelumnya itu akreditasi C. Ternyata semua sekolah di Kecamatan Nangaroro, sekolah impres atau negeri waktu itu, yang dapat akreditasi B itu hanya di SD Madembake. Luar biasa
Ada beberapa teman kepala sekolah lain datang ke sekolah di Madambake itu, mereka diskusi dengan saya. Bahkan kalau mereka mau ketik surat-surat penting, mereka selalu lari ke Madambake. Itu saya punya operator yang pertama itu sampai sekarang tetap itu Pak Peter itu. Tahun 2007 saya ditawarkan oleh dinas, bilang, Pak, apa bisa buka TK di Madambake? Saya bilang saya tidak memiliki petunjuk. Kalau bisa kasih saya petunjuk itu. Pak Teful sebagai waktu itu kembali dia bilang ada buat sejak apa yang ada tahu tentang TK. Saya minta salah satu guru SD, guru honor, pergi magang di TK Aron Yansen. Waktu itu kepala sekolahnya Suster Kristina. Dan dalam beberapa tahun kemudian, ya, setelah saya mutasi, bahkan saya pensiun, TK itu sudah dinegrikan. Ya. Lalu kerjasama ya guru-guru yang saya bimbing, ya, selama saya kepala sekolah, 1-2 orang bisa menjadi kepala sekolah. Bahkan saya rekomendasikan ke dinas, saya bilang orang ini bisa menjadi kepala sekolah. Memang dulu zaman kami pendidikan agak keras, ya, keras dalam arti sifatnya mendidik. Ya, kita bukan menyiksa anak. Kami ya beri pesan kepada para guru yang sekarang ini harus ikuti perubahan-perubahan. Ada perubahan yang hampir setiap minggu, ada perubahan banyak, ya. Dan itu guru-guru perlu membaharui diri. Jadi kalau guru yang tidak mau belajar, dia akan mati kutuk. Guru-guru harus ini kreatif dan banyak beri motivasi pada siswa. Ya, harapan kami sebagai guru dan mantan kepala sekolah itu, SD Madambake harus dari tahun ke tahun harus berubah maju, ya, berubah maju. Itu saja harapan kami. Memang SD Madambake ini didirikan tahun 1974. Waktu itu guru pertamanya Bapak Domi, Bapak Niko, Bapak Angde. Nyusul kakek Negen Dua. Nah, Ibu Negen Dua. Saya itu nanti Mei 1975 bersama masuk SD Madambake, bertugas sampai 1983. Saya dengan Bapak Guru ini, karena Bapak Guru naik kepala sekolah di SD Tongetei, saya juga ikut mutasi ke SD Tongetei. Sampai 1985, Bapak Niko melanjut di Tongetei, saya kembali ke SDI Madambake. Sampai dengan tahun 1998. Sudah itu saya keluar lagi dari Madambake ke SD Kanangroro. Dari tahun 1998 sampai 2011. Nah, di sana dari tahun 1998 sampai 2004 saya guru bantu. Dari 2004 sampai 2011 saya naik menjadi kepala sekolah. Tahun 2011-2016 saya kembali ke SDI Madambake sampai dengan usia pensiun. Nah, jadi di sini yang pertama pasti saya merasa bersyukur kepada sekolah ini. Memang benar saya bukan membanggakan ini. Dari dulu memang rasa kerjasama antara kami guru, orang tua waktu itu yang masih dikatakan B3. Kerjasamanya luar biasa. Sampai rumah guru yang tidak punya dana waktu itu belum ada, mereka kerja dengan bagus sekali. Kerjasamanya luar biasa dengan guru bersama orang tua murid. Setelah beberapa tahun guru bertambah, termasuk Bapak Yakub, banyak sekali almarhum Ibu Balde Medo. Nah, jadi situasi sekolah SDI Madambake, pentingnya dari kepala sekolah ke kepala sekolah, situasinya selalu aman dan damai. Rasa kekeluargaan begitu tinggi antara kami guru, murid dengan orang tua murid juga. Rasa partisipasinya begitu tinggi. Nah, yang kedua, selama saya menjadi kepala sekolah, mungkin memang sudah termakan usia, saya kerja tapi sudah tidak terlalu seperti yang dahulu. Nah, apalagi sudah ada bangunan baru,
segala usahanya sudah kelihatan sudah dimusnahkan karena untuk membangun gedung yang baru ini. Jadi bersyukur pula. Jadi saya juga bersyukur saya punya anak di SDI Madambake itu dengan guru-gurunya yang boleh dikatakan dulu yang guru-guru senior itu menghasilkan yang bagus-bagus semua. Saya terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang pada waktu itu bahwa anak-anak saya juga dididik, dibimbing dan dilatih di SDI Madambake ini yang sekarang sudah menggenapi usia 50 tahun, sudah dikatakan pesta emasnya. Nah, dan juga untuk harapan saya ke depan, semoga rasa kerjasama, yang terutama rasa kerjasama itu yang pertama kita harus menanam kekeluargaan antara guru, orang tua dan siswa. Itu disitulah kunci keberhasilan kita, baik guru, murid, dan orang tua. Spirit itu kebetulan mama itu guru matematika. Jadi karena saya guru matematika, saya harus mencari jalan yang bagaimana bisa siswa itu tetap bersemangat. Jadi belakang parang itu kalau bahasa daerah itu apa? Di toko yang belakang itu. Biar dia begitu tumpul, kalau dari hari ke hari diasah, dia akan tajam. Demikian juga kemampuan kita, apalagi matematika. Kalau hari demi hari kita sedikit demi sedikit, pasti dia akan berhasil dan berbuah baik, berhasil dengan baik juga. Itu harapan saya ke depan, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan profesiat untuk SDI Madambake yang telah berusia 50 tahun yang dikatakan berusia emasnya. Terima kasih. Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah di SDI Madambake sejak tahun 2016 sampai tahun 2022. Sejak tahun itu saya dipercayakan sebagai kepala sekolah di SDI Madambake. Dalam pelaksanaan tugas, saya tetap tanggung jawab apa yang diberi kepercayaan kepada saya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu sebagai kepala sekolah, saya diberi wewenang untuk mengabdi di sekolah itu dengan penuh rasa tanggung jawab demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu, dan juga anak-anak didikku menjadi orang-orang yang berguna di masa yang akan datang. Kesan saya melaksanakan tugas sesuai kemampuan saya, masih banyak kekurangan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa anak didik sudah menjadi orang-orang yang berguna, baik di tengah masyarakat maupun untuk diri mereka sendiri. Pesan saya agar di masa yang akan datang, anak-anak semakin menjadi orang yang berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk orang tuanya. Harapan saya sebagai seorang pemimpin harus memiliki pengorbanan, tekad, dan terbuka terhadap lembaga pendidikan itu dan warga masyarakat agar output dari anak-anak itu dapat berguna demi masa depan mereka, dan pada akhirnya mereka bisa meraih prestasi yang lebih gemilang juga bagi orang tua dan pemerintah setempat.